Gaza resmi masuk babak baru. Di Davos, Swiss, di panggung ekonomi dunia, sebuah keputusan besar ditandatangani. World of Peace resmi dibentuk, sebuah badan internasional baru yang disebut akan mengakhiri konflik dan membangun kembali Gaza dari nol. Dan di barisan depan panggung dunia itu, Presiden Indonesia hadir. Prabowo Subianto menandatangani langsung memimpin negara muslim di Timur Tengah. Indonesia tidak berdiri di luar, Indonesia tidak menonton dari kejauhan. Di saat dunia terbelah, Eropa ragu, dan kekuatan besar saling tarik kepentingan, Indonesia memilih masuk ke meja, bukan hanya untuk bicara damai, tapi untuk ikut membangun dan menyiapkan pasukan perdamaian. Kini, Gaza akan dibangun kembali. Keputusan itu akhirnya diambil di World Economic Forum 2026 Davos. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Piagam Board of Peace. Dengan penandatanganan ini, Board of Peace tidak lagi sekedar gagasan. Ia resmi berdiri sebagai organisasi internasional yang akan mengawasi transisi, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi Gaza pasca konflik. Indonesia pun resmi masuk di dalamnya. Namun bagi Prabowo, langkah ini bukan soal simbol diplomasi, bukan pula sekedar tampil di panggung dunia. Prabowo menyebutnya sebagai momen bersejarah. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Pernyataan tersebut menegaskan satu hal penting. Indonesia melihat celah nyata, bukan janji kosong. Prabowo menilai untuk pertama kalinya setelah konflik panjang, penderitaan warga Gaza mulai berkurang. Dan di titik inilah Indonesia memilih tidak berada di luar. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Ya, masuknya Indonesia ke Board of Peace dipahami sebagai langkah konkret untuk memastikan proses ini tidak berhenti pada gencatan senjata semata. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia adalah bentuk pengakuan dunia atas posisi dan konsistensi diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan Palestina. Partisipasi Indonesia merupakan langkah strategis, konstruktif, dan konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, Board of Peace menurut Sugiono akan mengawasi pemerintahan transisi Gaza, stabilitas keamanan, serta rekonstruksi bertahap yang menjadi kunci agar perdamaian tidak runtuh di tengah jalan. Masuknya Indonesia ke Board of Peace bukan hanya soal diplomasi. Indonesia juga siap turun langsung di lapangan. Menteri Luar Negeri RI menyebut dalam waktu dekat akan dibentuk International Stabilization Force untuk menjaga stabilitas Gaza dan memastikan proses perdamaian berjalan. Sejak akhir 2025, Presiden Prabowo sudah menegaskan kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian jika proses gencatan senjata dan pelucutan senjata berjalan. Rencana itu bukan rencana tempur. Indonesia menyiapkan hingga 20.000 personel dengan fokus kesehatan dan konstruksi. Rumah sakit lapangan, tenaga medis, air bersih, dan sanitasi. Serta prajurit ZENI untuk membangun kembali fasilitas publik yang hancur. Pengiriman pasukan dilakukan melalui mandat internasional dengan persetujuan negara-negara Arab dan tetap menjunjung hukum internasional. Satu hal ditekankan pemerintah, Indonesia tidak datang membawa perang, Indonesia datang membawa pemulihan. Dan disinilah peran Indonesia menjadi nyata. Bukan hanya bicara damai, tetapi menjaga agar damai itu bertahan.
Di Davos, bukan hanya perdamaian yang dibicarakan. Sebuah rencana besar dipaparkan ke dunia. Rencana yang disebut sebagai New Gaza. Di atas layar presentasi, Jared Kushner, menantu Presiden Trump, menggambarkan Gaza bukan lagi sebagai wilayah perang, melainkan sebagai kawasan ekonomi baru. Gedung-gedung tinggi di pesisir, distrik bisnis modern, pelabuhan dan bandara baru, zona industri, pusat data hingga kawasan wisata pantai. Total dana yang disiapkan mencapai 25 miliar dolar Amerika. Pembangunan dirancang bertahap, dimulai dari Rafah di selatan, bergerak perlahan ke Gaza Tengah hingga kota Gaza di utara. Targetnya ambisius. Dalam 2-3 tahun, Gaza disebut bisa berubah total. Rencana ini juga menyebut pembangunan lebih dari 100.000 rumah, ratusan sekolah, puluhan fasilitas kesehatan, dan pusat-pusat pelatihan kerja. Bahkan, produk domestik bruto Gaza diproyeksikan melonjak tajam dalam 1 dekade ke depan. Namun rencana ini tidak berdiri tanpa syarat. Satu kata kunci ditekankan, keamanan. Rekonstruksi hanya akan berjalan jika Gaza sepenuhnya didemilitarisasi. Senjata berat dilucuti, senjata ringan ditarik bertahap, dan setelah itu militer Israel akan mundur ke perimeter keamanan di jalur Gaza. Di atas kertas, ini digambarkan sebagai jalan menuju stabilitas dan kemakmuran. Tapi bagi banyak pihak rencana ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar kebangkitan Gaza? Rencana besar New Gaza dan pembentukan Board of Peace tidak disambut dengan satu suara. Dunia terbelah. Di satu sisi, Rusia justru melangkah maju. Presiden Vladimir Putin yang langsung bertemu dengan Presiden Palestina menegaskan bahwa Rusia tetap mendukung Palestina. Bahkan Presiden Palestina Mahmud Abbas menyebut Rusia sebagai sahabat lama sejak puluhan tahun lalu. Dan di saat yang sama, Putin juga menyatakan kesiapan menyumbang 1 miliar dolar Amerika ke Board of Peace. Dana itu menurut Rusia ditujukan untuk rekonstruksi Gaza dan bantuan bagi rakyat Palestina. Langkah Rusia ini menunjukkan satu hal penting. Moskow memilih bermain di dua meja, mendukung Palestina secara politik sekaligus masuk ke forum global yang penuh kepentingan besar. Sementara itu, China memilih menjaga jarak. Beijing tidak langsung bergabung. China menegaskan bahwa penyelesaian konflik Gaza harus tetap berpijak pada mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sikap serupa datang dari Eropa. Prancis, Inggris, Norwegia, dan sejumlah negara Eropa lainnya menolak bergabung. Alasannya jelas, mereka khawatir Board of Peace akan melemahkan peran PBB dan mempertanyakan legitimasi forum yang mengundang pemimpin-pemimpin yang tengah disorot dunia internasional. Di Eropa, Board of Peace dipandang bukan sebagai solusi, melainkan sebagai taruhan politik besar. Di atas kertas, Board of Peace terlihat menjanjikan. Dana besar disiapkan, rekonstruksi dirancang detail, Gaza disebut akan dibangun kembali lebih baik dari sebelumnya. Namun di Gaza sendiri, reaksinya tidak sepenuhnya optimistis. Ada harapan tapi juga ada kecurigaan dan pesimisme. Dari India, Duta Besar Palestina untuk India, Abdullah Abu Shawes, menyampaikan kritik paling keras. Dalam wawancaranya yang dikutip Tribun India, Abu Shawes menyebut tidak diundangnya Palestina ke dalam Board of Peace sebagai sebuah misteri dan bahkan black comedy. Ia menyoroti satu ironi besar. Ironinya, Perdana Menteri Israel yang sedang diburu Mahkamah Pidana Internasional justru diundang menjadi anggota Board of Peace, sementara Presiden Palestina Mahmud Abbas yang terus menyerukan perdamaian dan solusi dua negara tidak diundang. Bagi Palestina, ini bukan sekedar soal kursi di meja perundingan, ini soal legitimasi. Abu Shawes menegaskan inisiatif perdamaian apapun yang tidak melibatkan Palestina dan tidak berpijak pada hukum internasional serta resolusi PBB akan sulit dipercaya oleh rakyat Palestina sendiri. Pesimisme serupa juga datang langsung dari lapangan. Jurnalis Al Jazeera, Tarek Abu Azom, yang melaporkan langsung dari Gaza, menggambarkan suasana hati warga di sana. Menurutnya, banyak warga Gaza merasa mereka dibicarakan sebagai masalah yang harus dikelola,
bukan sebagai manusia dengan hak-hak yang harus dipenuhi. Ada perasaan mendalam di kalangan warga Palestina bahwa Board of Peace terasa jauh dari realitas mereka. Bagi warga Gaza, membuka babak baru tidak sesederhana slide presentasi di Davos. Apalagi ketika pernyataan optimistis tentang derasnya bantuan kemanusiaan bertolak belakang dengan laporan PBB dan lembaga kemanusiaan internasional yang masih memperingatkan krisis pangan, air bersih, dan obat-obatan di Gaza. Disinilah letak paradoksnya, Board of Peace memang menjanjikan pembangunan ulang Gaza, menjanjikan stabilitas, menjanjikan masa depan, namun bagi banyak warga Palestina, selama suara mereka belum benar-benar dilibatkan, perdamaian itu masih terasa jauh dan rapuh. Board of Peace menjanjikan pembangunan ulang Gaza, menawarkan stabilitas dan membuka peluang menuju perdamaian. Namun keraguan tetap ada, kritik terus mengiringi, dan suara Palestina masih menuntut ruang. Di tengah semua itu, Indonesia memilih hadir, bukan karena forum ini sempurna, bukan karena dunia sepakat, tapi karena peluang sekecil apapun untuk menghentikan penderitaan tidak boleh dilewatkan. Seperti kata Presiden Prabowo, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Kini sejarah sedang ditulis, apakah Board of Peace akan benar-benar membawa keadilan atau hanya menjadi proyek besar tanpa suara rakyat Gaza? Satu hal yang pasti, Indonesia telah memilih berdiri di meja agar harapan Palestina tidak sepenuhnya hilang.